Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Prayogo, mahasiswa Tadris IPA IAIN Salatiga dengan NIM 230601900023. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya menjelaskan bagaimana proses pembuahan sampai terbentuknya janin. Pada proses pembuahan sampai terbentuknya janin, yaitu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan fertilisasi, yang kedua adalah tahapan pembelahan, dan yang ketiga adalah tahapan implantasi. Pada tahapan pertama atau tahapan fertilisasi, adalah peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau zigot, di mana peristiwa fertilisasi ini terjadi di saat sel spermatozoa dilepaskan dan dapat membuahi ovum di ampula tuba Fallopi. Sebanyak 300 juta spermatozoa diejakulasikan ke dalam saluran genital wanita, dan sekitar 1 juta yang dapat berenang melalui serviks, dan ratusan yang dapat mencapai tuba Fallopi, dan hanya 1 yang dapat membuahi sel telur. Luar biasa. Sehingga pada sel spermatozoa ini mempunyai rentang hidup sekitar 48 jam. Yang selanjutnya, sel spermatozoa akan bergerak menuju ke sel telur. Sebelum membuahi sel telur, spermatozoa harus melewati tahap kapasitasi dan reaksi akrosom terlebih dahulu, di mana tahap kapasitasi merupakan suatu masa penyesuaian di dalam saluran reproduksi wanita yang berlangsung sekitar 7 jam. Selama itu, suatu selubung glikoprotein dari plasma semen dibuang dari selaput plasma yang membungkus daerah akrosom spermatozoa. Sedangkan pada tahapan reaksi akrosom itu terjadi setelah penempelan spermatozoa ke zona pelusida. Reaksi tersebut membuat pelepasan enzim-enzim yang diperlukan untuk menembus zona pelusida yang terdapat pada akrosom. Dan apabila telah bertemu dengan sel telur, maka bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Dan pada tahap selanjutnya yaitu adalah tahap pembelahan, atau suatu proses membelahnya sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak, di mana pembelahan sel ini biasanya merupakan siklus sel kecil yang akan menyebabkan siklus besar selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada tahap ini zigot akan melakukan pembelahan sel, atau zigot selanjutnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui tahap-tahapan, baik tahapan pembelahan, gastrulasi, dan organogenesis. Proses awal pembelahan embrio pada manusia itu sendiri berlangsung seiring dengan perangkat-perangkat pelekatan dari embrio kepada dinding uterus induknya. Telur manusia pada umumnya tidak memiliki iok dan dibuahi di saluran telur sewaktu bergerak ke arah uterus, dan pembelahan-pembelahan awalnya berlangsung kurang dari 24 jam. Pembelahannya adalah meridional tidak equal, yang pembelahan berikutnya agak tidak teratur, namun dengan cepat membentuk suatu bola padat berisi sel yang disebut morula. Selanjutnya, zigot ini membelah berulang kali sampai terdiri dari berpuluh sel kecil yang disebut blastomer, dan pembelahan itu bisa meliputi seluruh bagian, bisa pula hanya pada sebagian kecil zigot. Setelah mengalami tahapan fertilisasi dan pembelahan, tahapan selanjutnya adalah tahapan implantasi, di mana tahapan ini adalah proses tertanamnya embrio yang merupakan hasil dari konsepsi ke dinding uterus
untuk selanjutnya mengalami perkembangan. Implantasi itu sendiri biasanya terjadi pada hari kelima sampai hari ke-8 dari perkembangan embrio. Proses implantasi ini terjadi setelah melalui proses fertilisasi dan proses pembelahan, tepat saat berbentuk morula atau mengalami pembelahan menjadi 32 sel, di mana embrio ini mulai memasuki uterus. Pada proses ini, pembelahan masih tetap terjadi, tetapi ketika akan mengalami implantasi, embrio yang berupa blastosit akan menempel pada endometrium dan berkembang menjadi plasenta yang berfungsi sebagai penyuplai zat-zat makanan kepada fetus. Saat implantasi selesai, seluruh blastokis terbenam ke dalam endometrium dan sel tropoblast terus mencerna sel desi2 di sekitarnya untuk menyediakan energi bagi embrio sampai plasenta terbentuk. Hingga akhirnya embrio ini akan berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir atau janin selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 sampai 38 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan itu sering kita membagi dengan 3 periode, yaitu trimester atau sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Nah, bagaimana proses perkembangan pembuahan sampai terbentuknya janin bisa dilihat pada gambar. Di situ dijelaskan bahwa sel sperma ini akan menembus sel telur itu pada proses pembuahan, dan sekitar 36 jam kemudian sel telur ini akan dibuahi dan sel telur ini akan membelah sekali dan menghasilkan 2 sel. Adapun tahap selanjutnya yaitu terbentuknya kepala embrio, yaitu setelah 4 minggu embrio ini mengapung di dalam kantong berisi cairan dan jantung mulai berdetak dan otak mulai berkembang, walaupun belum sempurna. Nah, pada minggu kelima, ada beberapa tonjolan yang akan berkembang menjadi tangan dan kaki, dan ekor ini akan menyusut. Nah, setelah 8 minggu, maka embrio yang kini disebut dengan janin itu telah memiliki jari-jari yang mungil. Sehingga pada tahap ke-28 minggu, janin ini akan berkembang sempurna, berat badannya terus bertambah menjelang kelahirannya. Nah, pada saat menjelang kelahirannya, maka posisi bisa dilihat pada gambar, itu sekitar 38 minggu setelah pembuahan, kepala janin yang siap untuk dilahirkan itu idealnya adalah menjungkir ke bawah dan janin ini siap untuk dilahirkan. Nah, untuk lebih detailnya bisa kita lihat cuplikan video tentang proses pembuahan sampai terbentuknya janin sebagai berikut. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan.
sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Nah, begitulah cuplikan proses pembuahan sampai terbentuknya janin. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.